Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, kelompok 1 yang beranggotakan Azka Asla Ursila, Elvina Dewi Masita, dan Ica Wulan Pramesti dalam mata kuliah Teknik Laboratorium, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Di sini, kami akan membahas mengenai penggunaan spektrofotometer sebagai pendeteksi mikroalga laut. Kira-kira apa ya tujuan dari kegiatan kita kali ini? Jadi, tujuannya adalah memprediksi peluang penggunaan spektrofotometer dengan model regresi linier pada densitas optik dengan panjang gelombang 550 nanometer, 650 nanometer, dan 750 nanometer sebagai alternatif pengganti mikroskop saat pengamatan kepadatan sel mikroalga. Untuk mencapai tujuan kita kali ini, diperlukan alat yang berupa hymositometer, mikroskop, pH meter, akuarium, spektrofotometer, refraktometer, aerasi kit, pipet tetes, geometer, termometer, lampu UV, rak kultur, lampu TL 36 watt, gelas ukur, ozonizer, dan kertas saring. Untuk bahan yang diperlukan adalah air laut steril, alkohol, natrium hidroksida, pupuk Conway, sodium arsenid, asam sulfat, dan brusin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama adalah tahap kultur. Jadi, kita menyusun akuarium kultur pada rak kultur secara acak dan diberi pencahayaan lampu TL 36 watt merek Philips dengan rasio gelap terang 0:24. Selanjutnya, setiap unit percobaan berisi air laut steril bervolume 4 liter, beraerasi kuat, diberi pupuk Conway sebanyak 1 ml per liter. Yang ketiga, diberi bibit awal dengan kepadatan rata-rata 15 kali 10 pangkat 6 sel per mililiter bervolume 3 liter. Dan yang terakhir adalah pengamatan kepadatan tiap biota uji dilakukan menggunakan hymositometer beserta mikroskop dan spektrofotometer dengan optical density 550 nanometer, 650 nanometer, dan 750 nanometer. Hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengamati variabel. Untuk mengamati variabel, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat hubungan regresi linier dengan menggunakan diagram pancar antara kepadatan sel mikroalga dengan menggunakan mikroskop dan absorbansi spektrofometer. Yang kedua, membuat kurva regresi linier dengan memetakan titik-titik hasil perhitungan kepadatan sel tiap jenis mikroalga dengan hasil pembacaan nilai absorbansi pada spektrofometer. Yang ketiga, menyiapkan volume sampel sebanyak 20 ml untuk setiap pengamatan. Dan volume sampel tersebut terdiri dari sampel mikroalga dan juga aquabids. Dan yang keempat, melakukan pengenceran terhadap sampel mikroalga dengan menambahkan aquades yang selang sampelnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 14 ml, 16 ml, 18 ml, dan 20 ml. Langkah yang kelima adalah setelah diencerkan, sampel mikroalga tersebut dimasukkan ke dalam spektrofometer dan dicatat nilai absorbansinya. Yang keenam, melakukan pengamatan terhadap nilai absorbansi sampel tiap jenis mikroalga tersebut pada panjang gelombang 550, 650, dan 750, kemudian diulang sebanyak 5 kali. Dan yang ketujuh, selanjutnya adalah melakukan pengamatan kepadatan pada sampel yang sama dengan menghitung
pada datanya menggunakan hemositometer dan mikroskop. Dan yang ke-8 adalah memetakan masing-masing hasil perhitungan kepadatan sel pada tiap jenis mikroalga dengan nilai absorbansinya yang dicatat secara 2 dimensi dengan kurva regresi linier. Berikut hasil dari percobaannya. Gambar 1 menjelaskan bahwa pengaruh keragaman jenis fitoplankton terhadap nilai absorbansi. Pada panjang gelombang yang sama dan jenis fitoplankton yang diukur dengan menggunakan spektrofometer cenderung menunjukkan nilai absorbansinya yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan sinergi fungsi keberagaman jenis dan proses pelandaian garis hasil interpolasi dapat mengindikasikan hal tersebut. Penambahan panjang gelombang akan cenderung menyebabkan penegakan dan pelandaian garis hasil interpolasi tersebut. Nah, pelandaian garis interpolasi tersebut itu menunjukkan bahwa hubungan linier yang terbentuk cenderung melemah karena perubahan kepadatan sel tidak sebesar perubahan nilai absorbansinya. Penegakan garis interpolasi ini juga menunjukkan bahwa hubungan linier yang terbentuk cenderung menguat karena perubahan kepadatan sel lebih besar dibandingkan perubahan pada nilai absorbansinya. Sedangkan pada tabel 2 ini menggambarkan bahwa kisaran nilai gradien garis adalah 2 kali 10 pangkat 7 hingga 7 kali 10 pangkat 7. Walaupun nilai gradien garis bervariasi, namun masih menunjukkan nilai yang positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap perubahan pada nilai absorbansi akan direspon dengan kecenderungan perubahan kepadatan sel yang bersesuaian. Sedangkan nilai intercept dapat dinyatakan sebagai nilai koreksi ataupun bias data kepadatan terhadap nilai absorbansi yang tersebut. Kemudian, untuk nilai korelasi, ini berada pada kisaran 0,951 hingga 0,992 atau secara umum bernilai positif dan mendekati angka 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya keeratan hubungan antar variabel kepadatan sel dan nilai absorbansinya. Nilai koefisien korelasi tertinggi jumpai pada semua pengamatan kepadatan sel fitoplankton dengan menggunakan panjang gelombang 650 nanometer. Sehingga dapat diduga bahwa keeratan hubungan antara kepadatan sel dan nilai absorbansi secara lebih baik dapat digambarkan dengan menggunakan panjang gelombang spektrofometer 650 nanometer. Sehingga dari percobaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa model linier sederhana dapat menggambarkan keeratan hubungan antara kepadatan sel dan nilai absorbansi merupakan fungsi sinergis keragaman jenis dan panjang gelombang spektrofotometer yang digunakan. Spektrofotometer dengan optical density 650 nanometer dapat digunakan sebagai perangkat praktis penduga kepadatan sel pada fitoplankton laut berbentuk bulat kejal atau spherical. Nah, pembahasan terakhir adalah tentang prosedur K3 yang harus diterapkan. Yang pertama, rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Kedua, gunakan peralatan kerja seperti jas laboratorium, kacamata laboratorium untuk melindungi mata, sarung tangan untuk menjaga kesterilan, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Dilarang memakai sandal, sepatu terbuka, ataupun sepatu yang berhak tinggi. Yang keempat, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat rambutnya. Kelima, apabila praktikum telah selesai dilakukan, segera cuci bersih peralatan yang telah digunakan dan letakkan kembali pada tempatnya. Jagalah kebersihan meja. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap. Dan yang terakhir, dilarang makan, minum, merokok, dan bermain HP di laboratorium karena ini akan mengganggu praktikum.